kayak dia diamankan atau bahkan kalau tidak dia dibuang. X-Borg merupakan hero yang emang sangat amat stabil untuk teamfight, tapi terkadang untuk timing last insanity itu tidak boleh digunakan semena-mena. Karena menurut aku dari tipikal X-Borg ini adalah tipikal glass cannon yang kalau seandainya dia salah timing untuk menggunakan last insanity, dia bisa dipick off asal-asalan ketika dia udah nggak punya Viraga Armor. Dan X-Borg tanpa Viraga Armor itu analoginya seperti apa, Ranger Mas? Itu analoginya seperti apa ya emang Profesor KB? Nah kan mikir lagi dia, aku kira dia udah siapin loh, Lung. Gimana Lung? Katanya udah online, udah siap. Coba kalau Pulung, berarti Apa? Xbox tanpa Viraga Armor sama seperti apa Pak Pulung? Xbox tanpa Viraga Armor bagaikan aku tanpa adanya kepastian darimu, kayak gitu lah. Tanpa adanya kepastian, berarti agak sedikit kocar kacir ya. Oh kenapa Ya, Ranger Mas? Xbox tanpa Viraga Armor itu bagaikan aku dengan kamu ketika kita berjarak jauh. Waduh. Semakin Kenapa jauh jarak kamu tak bisa bertemu, semakin sakit damage yang ku terima. Karena kalau Xbox tanpa Viraga Armor, apinya makin jauh. Bener gak? Bener kan? Bener gak? Apinya coba. Analoginya panjang ya. Analoginya agak panjang dan kuring ya, tapi tidak masalah. Terima kasih Ranger Mas atas analoginya. Ente. Tapi wow, jauh head kali ini. Oke, belajar dari game pertama tadi. Ketika melepaskan jauh head dari teman-teman Bigetron Alpha, sedikit membuat bencana terhadap second picknya. Karena kita tahu sendiri Ranger Mas dan juga Pak Pulung, second pick entah kenapa ini merupakan sebuah keuntungan ketika ternyata first picknya ke arah power pick. Entah itu damage dealer, Saber mungkin, atau bahkan Harley. Biasanya second pick langsung mengamankan sisi powernya, jadi nggak dikasih main sama sekali dari si jungler utamanya ini Ranger Mas. Tapi kalau kita bisa bilang Popeus. Ini Popeus ini nih kalau misalnya kalian pada tahu ya, kayak Mikey lokal guys. Itu benar-benar bisa ada nanti pukulan nuklir, bukan tendangan nuklir, tapi pukulan nuklir dari Popeus yang sebenarnya cukup berbahaya, apalagi digunakan oleh seorang Adam. Lihat, Adam Badukun itu selalu punya satu jampe-jampe di atas kepalanya. Langsung. Nathan Langsung. the first pick. Wow. Aku memikirkan Harley tadi. Apa? Nathan. Yeah. Nathan. Coba. Nathan. Iya. Nah, kalau menurut aku pribadi ini Nathan di first pick adalah salah satu hal yang cukup greedy, melihat kita tahu Huba memiliki satu buah mid laner yang cukup berbahaya, apalagi Selenanya, apalagi dia bentar pakai Pasha, Sabernya, semua locknya bisa ke arah seorang Nathan. Dan itu cukup berbahaya Profesor KB. Dan aku nggak tahu ya, melihat potensi dari Geek sendiri yang ternyata mereka mengamankan pick seperti ini. Mereka emang first pick face priority-nya by data emang lebih memilih hero-hero overpowered. Namun Harley menurutku dia ini merupakan satu hero yang entah kenapa ya, sebagai jungler sekarang dia itu punya power spike yang sangat mengerikan di early game. Dengan 20 magic reduction di early stage dengan 10 stack yang ia miliki, tentu itu akan sangat mempermudah Harley untuk melakukan damage bertambahan atau poking damage tambahan setidaknya dengan poker trick ke arah teman-teman dari Geek Farm. Karena seperti yang Ranger Mas dan juga Pak Pulung tahu, Harley ini bisa menimbulkan 3 bentuk damage kalau seandainya dia sudah mengamankan either way itu ke Genius One dan juga Calamity Reaper. Kita tahu Calamity Reaper dia punya mana tambahan dan juga true damage. Oke, satu true damage pertama dari Harley. Yang kedua yang main powernya dia magical damage, dan yang ketiga mental damage, karena siapapun yang terkena satu buah combo deadly magic dan juga poker trick, menurut aku mungkin akan sedikit kesal, annoy atau tilting terhadap hero sulap satu ini Pak Pulung. Hero sulap satu ini. Bahkan tadi gue berpikir ya, untuk di perspektif dari Geek Farm mereka akan mengamankan Benedetta. Kenapa? Karena Popeusnya hilang. Dan dari Geek Farm sendiri ada Renpi. Dengan penggunaan dari Benedetta itu sangat baik loh permainannya. Tapi ternyata tadi Dylan ataupun ya perspektif yang mereka amankan adalah Nathan, menjadi sebuah tanda tanya lagi. Nantinya untuk Nathan ini sendiri akan ditaruh di dalam posisi apa nih? Kalau dari OG deh, 3 hero udah terlihat nih Ji. Kira-kira Nathannya berada di dalam posisi apa nih? Support. Support. Your Menurut aku team support. banning.
akan menjadi mid laner berarti nanti dia. Iya, dia akan menjadi mid laner. Dia bakal mengisi posisi 4 karena di sini dia bakal dikasih farming terlebih dahulu, dikasih space-nya. Di sisi samping pun siapapun yang bakal diamankan oleh Rebellion Genflix, either itu dia seorang Esmeralda atau apapun, saya offlane atau samping yang keras, dia bakal dihantam sama seorang Lunox. Tapi di sini masih melihat dari jungle dari tim Rebellion Genflix dulu. Akan seperti apa? Karena bisa saja dengan draft pick komposisi dari tim Rebellion Genflix yang bisa mengubah mungkin jadi Benedetta Samping dan Harley-nya berada di support, who knows, dari Nathan ini pun tidak berada di posisi mid lane lagi Pak Pul. Mungkin bisa berada di arah god lane begitu. Oke. Karena untuk kedua tim ini juga ada pertempuran nantinya dari teman-teman yang berasal dari MDL ya. Yang contoh baru-baru ini ada Hans yang baru aja naik loh. Kemarin 1 minggu ataupun 2 minggu pertama di MDL dia masih berada di MDL itu sendiri. Lalu setelah itu sekarang ada di MPL loh. Sakti banget Hansnya. Pastinya dia akan bertemu dengan Jilon Notwow, di mana Jilon Notwow juga dulu adalah salah satu pemain yang berasal dari MDL dan masuk ke dalam tim dari Rebellion Genflix hingga akhirnya dia mengemban tugas untuk berlaga di MPL nih Prof ya. Ya, kalau menengok dari Jilon Notwow sendiri yang menurut aku dari pemilihan hero-nya dia masih 50-50, masih bisa juga untuk mengamankan Benedetta atau bahkan tidak mengamankan Benedetta sama sekali. Karena menurutku di sini dari pemilihan hero Geek Farm aja mereka mendinai yang namanya high ground Varsha. Artinya di sini mereka mau main nabrak. Mereka udah punya Lunox, mereka udah punya Ruby, cukup banget dengan sisi power dan juga dari burst damage-nya. Namun menurut aku dengan kehadiran dari Ruby, stoppernya ini bisa menjadi pedang bermata dua karena lawannya adalah Benedetta. Dan an eye for an eye bisa menjadi salah satu alasan kenapa Nathan dan juga Ruby-nya bakal bisa di dive in sama Benedetta, atau bahkan yang paling terburuk adalah Lunox. Karena menurut aku Lunox ini sekarang udah mulai silih berganti. Dia nggak cuma jadi mid laner, tapi terkadang dia akan menjadi salah satu gold laner juga yang memiliki power spike nanti ketika di late game atau 1v1 situation. Dia punya Cast Assault. Cast Assault adalah single target burst down damage over time yang bisa menumbangkan lawannya dengan cepat. Bahkan tanpa kehadiran Kufra kali ini, Rebellion Genflix seolah sadar bahwa oke, kita mau amanin Bush, kita mau main HBD. Mereka punya Popol, mereka punya Harley, ditambah dengan Benedetta yang memiliki mobilitas tinggi. Sehingga Geek Farm menurut aku satu hero sebagai roamer yang bisa in, tersisa Grok. Karena menurut aku kalau seandainya Kufra dan bahkan Chow yang mudah banget untuk masuk area Bush ini udah di-deny, berarti Rebellion Genflix bisa saja mengamankan ke arah Selena atau bahkan ke arah Eudora dengan pick-pickan seperti ini. Tapi kalau menurut aku, mereka masih kurang dari area of effect. Kalau mereka masih mau go dengan burst damage di bagian boost dengan Popol Kupa salah satu contender powernya, menurut aku mereka harus bermain ini berarti di bawah 15 menit Ranger Mas. Alright, bermain di bawah 15 menit untuk saat ini itu impossible to think ya menurut aku ya. Wis, Karena artinya dulu. Pleset batu lidah. Apa lagi artinya tadi udah ngapalin gue seharian. Apa, pokoknya begitu dah, lupa dah intinya. Impossible pokoknya. Yang pasti bukan mission impossible tapi impossible ya guys ya. Yang dimana kalau di MPL sekarang butuh 5 menit aja itu baru bisa jungler cleaning. Dan untuk membawa sampai menuju ke arah 15 menit itu sangatlah mudah untuk beberapa tim. Apalagi mostly mereka tuh bermain hampir rata-rata di atas 13 menit atau 13 menit. Dan tentunya udah ada satu buah Kaja akan berada di arah Godland sudah bisa dipastikan untuk kali ini. Dan ataukah kali ini Kajanya akan melawan seorang dari Lunox, Profesor KB yang akan berada di sisi samping, atau kalau Kajanya akan bertemu dengan seorang Nathan, ini bakal menjadi berbahaya sekali Profesor KB. Nah, aku malah berpikir ini adalah salah satu hero yang bisa mengisi di bagian mid lane juga, karena Kaja untuk bermain di bagian mid lane apalagi ditaruh trapnya kanan dan kiri oleh Popol Kupa itu bukan satu buah keuntungan, tapi Lapu dan juga Tigreal merupakan salah satu contender power hero yang bisa mengkontes juga pergerakan dari Rebellion Genflix yang mereka main ganking mau nggak mau. Geek Farm akan membalas dengan main team fight. Jadi winning condition dari Geek Farm adalah fight berlima, tidak boleh keculik satu persatu. Dan sementara itu, kebalikannya dari Rebellion Genflix, mereka harus menangin dari segi quantity. Mereka harus fight 5 lawan 4. Kalau bisa culik satu dulu, culik 2 lebih bagus, baru mereka bisa mengamankan objektif. Karena menurut aku mereka sangat amat kurang dari segi damage per second. Damage per second yang bisa diandalkan adalah Harley kalau dia udah jadi Feather of Heaven.
Dan menurut aku Rebellion Genflix butuh satu hero di lini depan yang cukup nahan badan. Dan Jelonot wow dengan Tamusnya, masih dengan Tamusnya confident banget mereka bakal all in, karena Tamus adalah kebalikan untuk Esmeralda. Tamus sama dengan Balmond, oke, satu kali jump in dia harus all in. Kalau seandainya setengah-setengah atau nggak komit, mereka bakal tumbang dan mereka bakal keculik dari Tamusnya. So bakal jadi PR bagi Rebellion Genflix, apakah mereka akan benar-benar komit di 10 menit awal, karena ini adalah timing yang tepat untuk mereka bermain early stage, bermain pick off. Karena makin late game, makin sering berlima, Geek Farm makin mengerikan. Papulung dan juga Ranger Mas Nadia, game yang pertama dari match kedua kita, take it away. Oke, itulah bukti kalau ternyata memang kalau para pemain dari tim Rebellion dan juga tim Geek Fam ini telah mempersiapkan dengan pasti dan juga mantap. Tapi kita bakal lihat hasilnya, kita bakal lihat buktinya, karena kita sebentar lagi bakal terbang ke Land of Dawn yang bakal dibawakan oleh Kalungan Mas KB Pulung, Ranger Mas Pabulung. Oke, let's go. Ini dia Geek Farm ID versus Rebellion Genflix. Kita lihat aja ada Breeze dan juga Nathan yang digunakan langsung oleh Hans berada di area mid. Lalu Kaja tadi udah set up posisi juga di dalam rumputan. Jelonot wow dengan Tamusnya langsung berhadapan bersama dengan Lapu-Lapu. Mereka akan beradu durability dan juga damage-nya, sementara di area mid Breeze dengan Select Pulse yang dimiliki sudah agak cukup untuk memberikan damage ke bagian depan. Tapi Val-nya ada sedikit pergerakan ini Ji. Yes, betul banget. Tapi lihat Val bakal benar-benar mengganggu pergerakan menuju ke arah jungle, dan bahkan Val membuka dirinya supaya tidak ada yang datang ke arah Little Wanderer. Little Wanderer sekarang sudah diamankan oleh tim Rebellion Genflix. Meanwhile B-Roll coba datang menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki Geek Fam, tapi ternyata pemain Geek Fam belum terlalu terburu-buru untuk melakukan rotasi ke arah sana. Mereka lebih santai, lebih nyaman, aman, tetap untuk menabung pundi-pundi gold yang dimiliki oleh seorang Hans Papul. Yap, benar sekali, di mana mereka nanti akan menabungnya juga di Living by Mandiri itu pastinya ya. Semuanya itu akan aman. Mereka juga punya tabungan untuk masa tua nanti. Tapi Val berada di dalam rumputan dengan kupanya yang udah langsung digigit. Tapi armor Tigreal masih cukup tebal hingga membuat gigi yang dimiliki oleh Kupa cukup bergoyang, cukup bergetar. Di belakangnya Birul dengan Benedetta udah mulai masuk, udah mulai setup posisi. Tapi di bawah Jelonot wow langsung aja cutting minion agar bisa membuat pergerakan dari Lapu-Lapu juga agak sedikit tersendat, dan dia bisa melakukan pergerakan ke tempat yang berbeda jauh lebih cepat lagi Cik. Alright, bukan hanya itu aja, lihat dan Magic dan juga Pocket Ring masuk dan first blood didapatkan oleh para pemain tim Rebellion Genflix. Beberapa kali aku lihat Rebellion Genflix selalu berhasil mendapatkan first bloodnya Profesor KB. Iya, aku juga sempat kaget ketika Rebellion Genflix ini objektifnya cukup tinggi loh. Dari segi turret mereka mendapatkan lebih dari 50%. Artinya dari banyaknya game yang dihasilkan, oke, let's say minimal 3 game atau 4 game, mereka bisa mengamankan 2 objektif untuk first turretnya. Dan tidak menutup kemungkinan Turtle bakal jadi santapan mereka di early stage seperti ini, karena mereka punya Sugar, mereka punya Jelonot wow. Dengan cepat Turtle bakal bisa diamankan, dan bahkan ada korban lagi yang membuat Rebellion Genflix semakin lebih unggul dengan point killnya. Dan bahkan dari efeknya, Turtle kali ini tentu akan lebih berani lagi bagi Rebellion Genflix untuk jump in, karena Huba dia udah level 4 Ranger Mas. Oke, Huba sudah level 4. Kali ini siapapun yang bakal ditarik Huba bakal menjadi salah satu mangsa ampun. Dan lihat bakal ditarik itu saja. Udah gua bilang, nggak dikasih ampun. Digigit Kupa, bottom Kupa, dan langsung di defense adjustment, langsung dihukum. Dan bahkan Frieza terhukum begitu saja di arah mid lane. Yap, di bawah 10 menit Divine Judgment untuk menarik siapapun pasti akan berimpact dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi sekarang kita lihat Donald Wolf King-nya berhasil didorong lagi dengan Secret Hammer. Tapi ternyata Birul-nya masih bisa kabur, udah sedikit tas dari Val. Hanya melihat dari kejauhan, agak sedikit men-taunting agar ada pergerakan ataupun men-trigger dari mental yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm ID. Sementara itu untuk Hans yang masih santai melakukan farmingan, Renpi mencoba untuk melindungi, udah level 4 sekarang, berarti Impulsion-nya siap untuk memberikan sedotan terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix ini. OG Alex Papan Blow-nya udah mulai keluar lagi nih Ji. Alright, dan bahkan kali ini hanya mundur ke arah belakang. Dan seorang Birul nggak mau terlalu nafsu, nggak mau terlalu birahi. Ingat, masih ada seorang Ruby kali ini. Masih banyak tapi dari meja dan gobokan diberikan seorang Renfang ditubah begitu saja. Kesal-sal dan tergerimpakan juga berharus hilang. Dua hilang dari tim Rebellion Genflix. Dibalikan keadaannya tanpa basa-basi. Dan ingat,
dari tim Geek Farm mereka punya satu buah Hans, mereka punya Nathan yang dimana ini adalah hero scaling yang bahkan di leg nanti bisa menumbangkan siapapun. Val ternyata terpotong begitu saja, flicker telah digunakan dan bahkan ada seorang biru di belakang mencoba untuk membantu, mencoba mengcover dan bahkan 1 poin berhasil didapatkan. Biru menjadi pilihan kedua dan terus bisa dikeluarkan dan di sini Biru menjadi korban. Salah satu perampokan di area top lane sedang dilakukan oleh para pemain tim Geek Farm, mencoba untuk merampok gold turret yang mereka miliki, tapi ternyata dari seorang Huba nggak mau ngelepasin begitu aja Papulung. Yap. Tidak ada flicker. Mungkin tadi ingin agak sedikit ragu untuk Kajanya ingin melakukan initial ataupun menarik Nathannya masuk ke dalam satu auto turret. Tapi di bawah kita lihat Brave Fighter langsung aja dihadapkan dengan pergerakan Inferno yang dikeluarkan oleh Tamus. Namun dia udah dibantu dengan ada Daily Magic dan juga Poker di bagian belakang. Di tengah udah ada satu setup untuk bisa mendapatkan outer turret yang ada di area mid. Tapi turtle terbuka dengan bebas. Ada Han yang sudah mencolek-colek siapa yang akan mendapatkan turtle ini. Tapi ternyata turtle berhasil diamankan. Ada Mopenda juga tadi dikeluarkan. Tigreal-nya pun langsung hilang, langsung hancur ditelan anak-anak Rebellion Gambling, Coach. Ya, jalan Nato. Wow, kali ini lihat di rawat top lane bakal fokus mendapatkan satu buah turret. Fokus objektif game yang dilakukan sangat baik dan berhasil memecahkan di menit yang kelima. Turret pertama di game kali ini didapatkan Rebellion Gambling. Biru mencoba untuk bertahan tapi Val sepertinya nggak bakal ngelepasin begitu saja. Ini dia permainan Romin terhadap bot laner yang baik. Kenapa? Karena di sini jelas Nato sendiri dan kali sprint dapatkan. Hilang ditelan bumi. Lihat, langsung tembakan dari Galaxy Mercurius menumbangkan seorang Jelanat. Wow, kali ini 40. Oh, ini udah bener-bener Galaxy itemnya padahal masih segini ya Prof ya. Coba dijelaskan dulu Prof. Oke, kita melihat dari Nathan-nya sendiri dia udah memiliki satu buah Hunter Strike yang dia menambahkan movement speed juga di sini karena dia pengen kabur dari kejaran Rebellion Gambling. Sementara dari damage seorang Huba dia punya 2 dari Genius One dipadukan dengan Sugar juga. Oke, individually damage-nya udah bagus, tapi kalau dikomboin menurut aku ini udah over banget. Siapapun yang ditarik, siapapun yang terkena Deadly Magic mungkin bakal hilang. Tapi Sugar dia juga nggak boleh asal-asalan untuk mengeluarkan Deadly Magic-nya karena kalau nggak instant kill, that's it. Geek Farm yang bakal dapetin keunggulan. Geek Farm yang bakal benar-benar dapetin advantage untuk 10 menit awal kali ini Pak Pulung. Hal baik dipertontonkan oleh Dylan barusan di mana dia bisa mempertahankan dan juga menahan bagaimana ultimate tadi Daily Magic udah dikeluarkan tapi 3 player yang dimiliki oleh Rebellion Gambling udah mulai masuk ke bagian atas atau turretnya terancam akan langsung punah dan berhasil sudah dirubuhkan objektif tambahan untuk Rebellion Gambling tapi langsung di mirroring dan dibalaskan aja oleh pemain Geek Farm yang ada di bottom lane. Inner turretnya didorong, dirubuhkan, dihancurkan. Pertempuran offendernya masih bisa dielak dengan satu flicker yang dimiliki oleh Popolen Kupa dan dia pun selamat dari cengkraman yang dilakukan oleh Ruby. Dylan yang mulai digigit, ada Daily Magic, poker tricknya nggak sampai. Sayang banget, satu ultimate lagi terbuang Profesor. Iya, ini mungkin Ranger Mas juga notice banget kayak Deadly Magic itu nggak boleh asal-asalan bahwa Deadly Magic ini udah bener-bener harus secure kill, apalagi 6 sama poinnya. Dan team fight kalau diadu, Geek Farm lebih unggul dengan damage per second yang dimiliki oleh Hans, Ranger Mas. Iya, betul lagi, bukan hanya itu aja. Dari Frieza ini bakal ngancurin siapapun Val di garis depan. Tapi sedangkan berbanding terbalik dengan Rebellion Gambling, belum tentu damage yang diberikan terhadap tim Geek Farm ini mampu dibenarkan. Tapi Empower Defender telah dikeluarkan. Down of Hinta dibuka dari para pemain dari tim Rebellion Gambling. Kehilangan satu yaitu Paromernya. Tidak ada terbuka vision. Retribution harusnya diamankan oleh seorang Sugar, tapi ternyata tidak ada Retribution. Meanwhile di arah top lane, Hans mencoba untuk merampok satu buah turret lagi dari Rebellion Gambling. Tapi ternyata di sana Jelanot. Wow, dengan damage cukup besar ditarik ke belakang. Super Situation belum dikeluarkan dan Deasa Salda Kering dikeluarkan begitu saja, nggak bisa ditahan, langsung hilang dan burungnya tertembak jatuh kepada pohon di sana. Rebellion Gambling semua bulu. Wow, 2 player dari Rebellion berhasil langsung diamankan di arah top lane. Oh, namun di bagian tengah kita lihat sendirian aja Sugarnya masih bisa kabur, masih bisa selamat dikejar oleh 2 orang yang dimiliki oleh Geek Farm. Masih bisa selamat di mana rekan-rekannya di arah yang berbeda udah dibombardir, hancur sekali. Defensif yang dimiliki oleh Rebellion Gambling mulai dicemilin satu persatu nih Oji. Wow. Oke, Unstoppable dapatkan dan lihat Entroporia, tapi ternyata di sana Hans masih coba kabur dan Super Situationnya dan lihat berhasil mendapatkan damage yang besar. Super sekali posisi yang dimiliki oleh seorang Hans kali ini. Dan bahkan 30 detik lagi menuju ke arah Turtle yang terhormat. Turtle kali ini untuk Rebellion Gambling mereka harus amankan kalau mereka mau coba untuk mengejar gold dari tim Geek Farm. Karena dari segi damage mereka pasti kalah. Profesor, silakan itemnya.
Ya, ini kalau dari segi item, aku juga cukup setuju bahwa dengan 1,5 gold differences ini udah unggul banget buat Geek Farm. Tapi lihat double implosion dan bahkan hilang itu dia combo yang tadi Ranger Mas sempat bilang. Karena apa? Karena Freeze ini udah cukup dengan item assassin yang ia miliki. Dia bisa ngerontokin siapapun yang ada di depannya. Huba, Jolnot Wow, even itu Fall sebagai roamernya pasti bakal rontok dengan combo implosion dan juga Chaos Assault, Pak Pulung. Dua player tadi langsung terkena efek sedotan Donald Wolf King-nya untuk masih bisa kabur untuk Birul. Birul bisa bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Popoleng Kupa melindungi satu auto-targetnya ada di area mid ataupun center turret yang mereka milikin. Tapi setidaknya mereka udah berhasil merontokkan center turret yang dimiliki oleh Geek Farm, yaitu di area mid-nya, Oji. Yes, lihat mereka ngambil turtle, mereka dimin aja. Donald Wolf King dikeluarkan, I'm offended dan para pemain dari tim Rebellion Kelvin kali ini sulit sekali dan kita lihat trigger disiplin yang dilakukan benar-benar sangat bagus dan para pemain dari tim Netflix kali ini seperti nggak bisa bertahan lagi di area mid lane. Satu Gatling didapatkan langsung memecah kepada seorang Benedetta, tak bisa terbungkam lagi damage yang mereka miliki. Lihat Pak Pulung. Hansnya udah bener enak banget ya. Nih Snack Time juga udah nongol di bawah vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan lupa untuk langsung download aja aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Gas langsung karena banyak hadiah yang sudah menanti kalian. Profesor Rebellion Campflix semakin dicemilin satu persatu defensifnya, Profesor. Wah, ini makin buruk sih karena sebenarnya early stage harusnya dimiliki oleh Rebellion Genflix dan kali ini malah kebalik 15 berbanding 6 dengan effort 4000 perbedaannya dan gak boleh keculik satu-satu karena Rebellion Genflix harus balik lagi menang dari segi quantity. Mereka harus menang dari segi jumlah, jangan sampai malah Geek Farm yang harusnya unggul dari segi team fight malah jadi 5 lawan 5 kayak sekarang posisinya. Dan entah kenapa aku takut banget dengan Flicker karena 10 detik lagi Flicker dari Renvi akan hadir, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sebenarnya betul. Tapi lihat kali ini, kalau seorang Huba pun menarik seorang Renvi, itu akan menjadi petaka. Itu bakal menjadi bencana dan bakal senang sekali Renvi ketika ditarik ke arah belakang. Irfan udah keluar, Inflasi dikeluarkan. Masih mendapatkan satu. Semua siapapun yang mau beda dan juga Donald kita dikeluarkan. Tapi belum menuju ke arah belakang, nggak berhasil mendapatkan siapapun dan bakal Huba tumbang. Kasa Saul, Darkani, Brave Fighters, Warrior yang sangat berani besar dari seorang Adam. Membubarkan pasukan Rebellion Genflix. Pasukan Banteng kali ini harus tersungkur masuk ke dalam kandang di game yang pertama. Sepertinya akan menjadi one strike untuk para pemain tim Geek Farm ini. Lihat, Virul harusnya bisa melakukan defense dengan satu buah Alexa pada ball. Dan juga kita lihat ditarik begitu saja. Sangat dapat dikeluarkan. Buat Geek Farm take the game buat